Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Algoritma Pemrograman ingin menjelaskan mengenai program kami, yaitu pemesanan buket bunga online. Sebelum itu, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Saya Anissa Amalia, NPM 122. Saya Mulia Triani, NPM 125. Saya Putra Pratama, NPM 146. Saya Fatimah Zahra, NPM 145. Saya Madasa Amelia, NPM 115. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem pemesanan buket secara online. Kenapa sih kami memilih tema ini? Nah, karena saat ini kan banyak banget orang yang memesan buket buat secara online, baik untuk hadiah ulang tahun, wisuda, maupun acara lainnya. Nah, namun pada beberapa usaha buket bunga tuh proses pencatatannya kadang masih dilakukan secara manual, sehingga terkadang kurang praktis dan beresiko terjadi kesalahan seperti salah mencatat jumlah pemesanan atau total pembayaran. Nah, dari situ kami tuh mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan Python yang dapat disimulasikan proses pemesanan bunga secara online. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk membantu proses pemesanan menjadi lebih teratur, tetapi juga untuk menerapkan materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, seperti menggunakan dictionary, list, fungsi, percabangan, perulangan, file txt, dan data bawaan Python. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kami berharap proses pemesanan dapat menjadi lebih mudah, lebih rapih, dan lebih efisien dibandingkan pencatatan secara manual. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma struktur data dan flowchart. Pada program ini kami menggunakan dua struktur data utama, yaitu dictionary dan juga list. Dictionary ini digunakan untuk menyimpan data produk, yaitu kode produk, nama produk, dan harga produk. Dan list digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan yang dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Kami juga menggunakan library bawaan Python, yaitu datetime, untuk mencatat waktu dan tanggal transaksi saat checkout. Program ini juga menggunakan file text atau txt untuk menyimpan riwayat pesanan sehingga dapat dibaca kembali oleh admin. Secara umum, alur program kami dimulai dari menampilkan menu utama, di mana pengguna dapat memilih menu untuk melihat produk, menambah pesanan, mengubah pesanan, menghapus, melihat keranjang, melakukan checkout, melihat riwayat pesanan, dan keluar dari program. Flowchart yang kami buat menggambarkan alur proses mulai dari program dijalankan sampai pengguna keluar dari sistem. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari program yang kami buat. Pada tahap pertama, program mengimport library datetime. Library ini digunakan untuk mencatat tanggal dan waktu saat pelanggan melakukan checkout atau transaksi. Jadi, setiap pesanan yang disimpan akan memiliki informasi waktu transaksi. Selanjutnya, dibuat variabel produk yang menggunakan struktur data dictionary. Dictionary ini berisi data produk buket bunga yang terdiri dari kode produk, nama produk, dan harga produk. Contohnya kode B1 untuk buket mawar dengan harga 75.000. Setelah itu, dibuat list bernama keranjang. List ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara pesanan pelanggan sebelum melakukan checkout. Saat pelanggan menambahkan produk, data akan masuk ke dalam list ini. Lalu, pada tahap berikutnya, dibuat fungsi tampilkan produk yang bertugas menampilkan seluruh produk yang tersedia kepada pelanggan. Nah, bagian ini digunakan untuk memberikan tampilan judul agar produk terlihat lebih rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Terus, program menggunakan perulangan for untuk membaca seluruh data yang terdapat dalam dictionary produk satu persatu. Lalu, setelah data dibaca, program menampilkan kode produk, nama produk, dan harga produk kepada pengguna. Selanjutnya, dibuat fungsi tambah pesanan yang digunakan pelanggan untuk memesan produk. Sebelum pelanggan memilih produk, program akan menampilkan daftar produk terlebih dahulu agar pelanggan dapat melihat pilihan yang tersedia. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan kode produk yang ingin dibeli. Fungsi upper digunakan agar huruf yang dimasukkan otomatis menjadi huruf kapital sehingga mempermudah proses pengecekan data.
Program kemudian memeriksa apakah kode produk yang dimasukkan terdapat pada dictionary produk. Jika ada proses pemesanan dilanjutkan, jika tidak ada, program akan menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Jika kode produk valid, pelanggan diminta memasukkan jumlah buket yang ingin dipesan. Fungsi INT digunakan untuk mengubah input menjadi tipe data agar angka dapat dihitung pada proses pembayaran. Lalu, setelah pengguna memasukkan kode produk dan jumlah pesanan, program membuat sebuah dictionary bernama item. Nah, dictionary ini berisi kode produk, nama produk, harga produk, dan jumlah yang dipesan. Data tersebut diambil dari dictionary produk berdasarkan kode yang dipilih pengguna. Setelah data pesanan dibuat, program menggunakan fungsi append untuk memasukkan data tersebut ke dalam list keranjang. Artinya, pesanan pelanggan berhasil disimpan sementara sebelum di check out. Lalu, program kemudian memberikan informasi kepada pengguna bahwa pesanan telah berhasil masuk ke keranjang belanja. Nah, pada bagian else, akan dijelaskan apabila kode produk yang dimasukkan tidak terdapat pada daftar produk. Program akan menampilkan pesan bahwa kode produk tidak ditemukan sehingga pengguna dapat memasukkan kode yang lama. Lalu berikutnya ada fungsi lihat keranjang, digunakan untuk menampilkan seluruh pesanan yang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Program terlebih dahulu memeriksa apakah jumlah data dalam keranjang sama dengan 0 atau tidak menggunakan fungsi len. Jika jumlah datanya 0, berarti belum ada pesanan. Jika keranjang kosong, program akan menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan yang dibuat. Ada fungsi ubah pesanan. Pada bagian ini, dibuat fungsi ubah pesanan untuk mengubah jumlah pesanan yang sudah masuk ke keranjang. Pertama, program mengecek apakah keranjang kosong atau tidak. Kalau kosong, program langsung menampilkan pesan keranjang kosong lalu berhenti, karena memang tidak ada data yang bisa diubah. Kalau keranjang tidak kosong, program akan menampilkan isi keranjang terlebih dahulu supaya pengguna bisa melihat daftar pesanannya sebelum memilih mana yang mau diubah. Setelah itu, pengguna diminta memilih nomor pesanan yang ingin diubah. Input ini nantinya dipakai untuk menentukan data mana yang akan diedit. Bagian ini berfungsi untuk mengecek apakah nomor pesanan yang dipilih valid atau tidak. Kalau valid, program akan meminta jumlah baru, lalu mengganti data jumlah pesanan lama dengan jumlah yang baru. Setelah itu, muncul pesan bahwa pesanan berhasil diperbarui. Kalau nomor yang tidak sesuai, program akan menampilkan nomor tidak valid. Kedua ada fungsi hapus pesanan. Fungsi berikutnya adalah hapus pesanan, yaitu menghapus pesanan dari keranjang sama seperti fungsi sebelumnya. Program pertama mengecek apakah keranjang kosong. Kalau kosong, program langsung berhenti karena tidak ada data yang bisa dihapus. Kalau ada isi keranjang, program akan menampilkan daftar pesanan terlebih dahulu supaya pengguna tahu pesanan mana yang mau dihapus. Setelah itu, pengguna memilih nomor pesanan yang ingin dihapus. Jika nomor yang dipilih benar, program akan menghapus data pesanan tersebut dari keranjang menggunakan fungsi POP. Kalau nomor tidak sesuai, program akan memberi pesan bahwa nomor tidak valid. Lalu, fungsi hitung total. Fungsi ini dibuat untuk menghitung total harga seluruh pesanan di keranjang. Variabel total dimulai dari 0 sebagai nilai awal. Program kemudian melakukan perulangan pada setiap item di keranjang. Setiap item dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah pesanan. Lalu hasilnya dijumlahkan ke variabel total. Setelah semua pesanan dihitung, fungsi pengembalian nilai total harga ke bagian program yang membutuhkan. Bagian ini adalah proses checkout atau pembayaran. Sebelum lanjut, program kembali mengecek apakah keranjang kosong. Kalau kosong, checkout tidak bisa dilakukan. Kalau keranjang ada isinya, program meminta pengguna memasukkan nama pelanggan. Nama ini digunakan sebagai identitas transaksi. Setelah itu, program memanggil fungsi hitung total untuk menghitung total pembayaran dari semua pesanan yang ada di keranjang. Baris ini digunakan untuk mengambil tanggal dan waktu saat transaksi dilakukan. Formatnya dibuat agar tampil lebih rapi dan mudah dibaca. Program kemudian membuka file riwayat pesanan TXT dengan mode Append A. Mode ini artinya data baru akan ditambahkan ke bawah, jadi riwayat lama tidak terhapus.
Bagian ini digunakan untuk menyimpan data transaksi ke file, program, menulis tanggal transaksi dan nama pelanggan ke dalam file riwayat pesanan. Lalu ada fungsi checkout. Pada bagian ini dibuat fungsi checkout yang digunakan untuk menyelesaikan pesanan pelanggan dan penyampaian data transaksi ke dalam file. Program melakukan perulangan untuk membaca setiap item yang ada di dalam keranjang satu persatu. Di dalam perulangan ini, program menghitung subtotal untuk setiap item dengan cara mengalihkan harga produk dengan jumlah yang dipesan. Setelah subtotal dihitung, program menulis data pesanan ke dalam file riwayat. Data yang disimpan meliputi nama produk, jumlah pesanan, dan subtotal harga. Fungsi str digunakan untuk mengubah angka menjadi teks agar bisa disimpan ke file. Setelah semua item ditulis, program menyimpan total keseluruhan pembayaran ke dalam file. Baris ini digunakan sebagai pemisah antar transaksi supaya riwayat pesanan terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Setelah proses penulisan selesai, file ditutup agar data yang sudah disimpan tidak rusak dan proses penyimpanan selesai dengan benar. Selanjutnya ada tahap menu utama program. Kalau pengguna memilih menu 1, maka program akan menjalankan fungsi tampilkan produk untuk menampilkan daftar buket bunga yang tersedia. Kalau pengguna memilih menu 2, program akan menjalankan fungsi tambah pesanan untuk menambahkan produk yang dipilih ke keranjang belanja. Kalau pengguna memilih menu 3, program akan menjalankan fungsi ubah pesanan untuk mengubah jumlah pesanan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kalau pengguna memilih menu 4, program akan menjalankan fungsi hapus pesanan untuk menghapus pesanan dari keranjang. Kalau pengguna memilih menu 5, program akan menampilkan isi keranjang belanja beserta total harga sementara melalui fungsi lihat keranjang. Kalau pengguna memilih menu 6, program akan menjalankan proses checkout, yaitu menghitung total pembayaran dan menyimpan transaksi ke file riwayat. Kalau pengguna memilih menu 7, program akan menampilkan riwayat pesanan yang sudah pernah disimpan. Kalau pengguna memilih menu 8, program akan menampilkan pesan terima kasih lalu berhenti berjalan menggunakan break, artinya aplikasi akan keluar. Kalau pengguna memasukkan pilihan tidak sesuai dengan daftar menu, maka program akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi yang telah kami buat. Saat program dijalankan, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan fitur. Baik, yang pertama, pengguna dapat memilih menu lihat produk untuk melihat daftar buket bunga yang tersedia. Kemudian pengguna memilih menu tambah pesanan dan memasukkan kode produk serta jumlah yang diinginkan. Setelah pesanan ditambahkan, pengguna dapat melihat isi keranjang melalui menu lihat di keranjang. Apabila terdapat kesalahan pesanan, pengguna dapat menggunakan menu ubah jumlah pesanan. Jika ada produk yang tidak jadi dibeli, pengguna dapat menggunakan menu hapus pesanan. Setelah semua pesanan sesuai, pengguna memilih menu checkout dan memasukkan nama pelanggan. Program kemudian menghitung total pembayaran dan menyimpan data transaksi ke dalam file riwayat pesanan. Admin juga dapat melihat seluruh transaksi yang telah tersimpan melalui menu admin lihat riwayat.